Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Nah, pada konten kali ini gue sama Raja mau membahas tentang cerita yang sempat viral 9 tahun yang lalu mengenai kekerasan pada anak yaitu Angelin Megawe. Gitu. Nah, kejadiannya di Bali dan sempat menyita perhatian artis sampai pejabat publik pada saat itu. Seperti apa kisahnya? Nah, pasti lo pernah denger dong tentang kisah Angelin Megawe ini yang mayatnya ditemukan di pekarangan belakang rumahnya dalam keadaan membusuk dan sedang memeluk boneka kesayangannya dia. Pernah dengar nggak? 9 tahun yang lalu pernah. Soalnya tuh ya gue udah SMA lah. Iya udah mau lulus SMA. Jadi tuh setahu gue di mana di banyak berita waktu itu ya lagi demen-demen banget nonton berita juga. Jadi ini si Angelin ini, Angelin. Ya, banyak yang beredar banyak. Tadi kan sebelumnya Mas Randy bilang kalau dia itu cuma kekerasan doang, tapi enggak, ternyata dia juga dibunuh. Iya. Dan pembunuhan ini tuh kayak wah mind blowing banget lah. Banyak plot twistnya juga gitu. Yang awalnya si Angelin ini dilaporin sama kakaknya melalui dari Facebook. Kakak angkatnya. Jadi ini si Angelin ini anak angkat ya. Betul. Perlu dikutip, ini adalah anak angkat dari siapa namanya? Margaret Christina Megawe dan Douglas Scarborough. Iya. Itu adalah orang tua angkat dari si Angelin. Nah, si Angelin ini sempat dinyatakan hilang gitu sama keluarganya lah, dibilang hilang pada tanggal 16 Mei tahun 2015. Betul. Ya. 2015, 9 tahun yang lalu dinyatakan hilang gitu ya, banyak drama lah gitu ya. Menurutnya diposting di Facebook dulu ya, oleh kakak angkatnya yang bernama Yvonne. Nah itu menurut gue tuh drama banget gitu ya, karena dramanya kenapa gitu, banyak yang iba lah gitu. Hampir seluruh masyarakat di sekitaran Bali sampai se-Indonesia lah bisa disebut gitu ya, bisa disebut se-Indonesia tuh tahu berita itu bahwa adanya kehilangan bocah cantik yang ceria di sekitaran Bali gitu. Nah setelah punya usut gitu ya, sama polisi diselidikilah, ternyata tuh rumahnya si Margaret ini atau ibu angkatnya Angelin ini itu nggak layak untuk ditinggali oleh si Angelin, atau dibilang kamarnya itu nggak layak lah karena tuh berbau kotoran anjing dan juga ayam, karena si ibunya ini suka memelihara anjing dan ayam. Betul. Sampai puluhan gitu, dan itu sampai meruak baunya sampai ke kamar Angelin. Jadi tim penyelidik dan juga kepolisian tuh udah mulai curiga karena udah nggak layak menjadi tempat tinggal gitu. Sampai akhirnya si Margaret ini kayak tersinggung kok jadi bawa-bawa kayak gini gitu. Ini kan yang beritanya cuma kehilangan, kenapa sampai mengomentari kamar bau anjing dan ayam ya, sampai dia tersinggung lah. Sampai di penyelidikan selanjutnya si ibu Margaret dan juga keluarganya tuh kayak udah nggak usah pendidikan lagi gitu. Fokus di luar dari penculikan, yang dibilang fokus dari penculikan ini itu mereka tuh kayak nggak mau ngambil pusing lah gitu. Bukan penculikan, anak hilang. Pokoknya tuh bisa dibilang ada yang bilang ini diculik lah awal-awal gitu ya. Ini diculik lah sampai dibawa keluar Bali. Karena tuh polisi sampai nyari sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat sampai Banyuwangi dan sekitaran Bali. Karena tuh disinyalir penculikan. Betul. Gitu. Sampai akhirnya diselidiki ke rumahnya, dan jangan sampai ke rumah gitu. Di situ tim
Pencari Angelin lah. Pencari Angelin dan juga apa yang komisi Komnas Perlindungan Anak. Ya, tadi buat nambahin ya. Cerita dari Raja itu sempat Ketua Komnas Perlindungan Anak itu Aris Merdeka Sirait itu datang ke kediamannya si Angelin dan dia sampai ngeliat kamarnya yang ternyata kamarnya itu bau kotoran yang tadi lo bilang anjing sama ayam. Jadi di kamarnya Angelin itu tidak dipasangin spray dan baunya tuh bau kotoran si anjing sama ayam. Dan berdasarkan kesaksian dari si terdakwa yang mana ini adalah ibunya si Margaret Christina McGawey ini, kalau si Angelin ini memang dikasih tugas atau disuruh sama ibunya ini untuk memberi makan anjing dan ayam peliharaannya si ibunya ini. Jadi kadang-kadang tuh si Angelin tuh kalau mau berangkat sekolah sampai telat itu suruh ngasih makan itu dulu anjing sama ayamnya itu. Jadi disuruh gitu ya? Bajunya kotor kan ya, namanya ngasih makan binatang gitu segala macam. Mau dia mau berangkat ataupun dia pas pulang sekolah itu disuruh ngasih makan dulu. Karena kalau terakhir itu sebelum dinyatakan hilang tuh Angelin tuh berumur 8 tahun. Sekolahnya di sekolah dasar negeri 12 Bali. Di Bali pokoknya. Ya, terus habis itu kelas di situ tuh dia kelas 2B. Kelas 2B. Nah, dari tadi aku juga mau nambahin. Jadi tuh ada saksi mata, adalah tetangganya. Jadi tuh di rumahnya Margaret ini ada yang kontrak lah gitu. Nah, itu dia saksi akhirnya bahwa ada di pekarangan rumahnya pada tanggal 15 Mei. Gitu pada sore hari. Setelah itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, jadi pasti kawan-kawan setapak nih pada penasaran dong ya kan. Apa sih setelah dia kehilangan, setelah dia dicap hilang gitu ya, dibilang hilang si Angelin ini, ternyata tuh dia ditemukan di bawah kandang ayam sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dikubur di dekat kandang ayam. Iya. Di bawahnya. Jadi tuh yang tadi dibilang sama Mas Randi, spray dan juga ditemukan tali dan juga apa namanya? Spray, tali dan juga boneka yang berada dekat dengan si Angelin ini. Jadi itu udah ditemukan tidak bernyawa dan dalam keadaan busuk. Ya, sudah tidak bernyawa dikarenakan dia sudah dibilang meninggalnya itu 24 hari dikarenakan penemuan mayat itu tanggal 10 Juni 2015. Iya, betul. Gitu. Udah hampir sebulan ya dari mulai dinyatakan hilang. Ya, 24 hari gitu. Nah, itu keadaan langsung heboh tuh. Dikarenakan yang tadi gue bilang, dikarenakan polisian dan juga masyarakat tuh nggak boleh menyelidiki sampai dalam rumah. Ya. Gitu. Nah, muncullah pertanyaan, emang siapa nih yang membunuh gitu ya? Sebelum kita tahu siapa nih yang membunuh, adalah dia punya pembantu. Namanya siapa? Agustai. Jadi si Agustai ini mengakui bahwa dia yang membunuh dan juga yang menganiaya dan membunuh si Angelin ini. Betul. Tapi polisi tuh kayak nggak langsung percaya. Yang nggak langsung ambil keputusan. Dikarenakan si Agustai ini pernyataan itu berbeda-beda, berubah-ubah gitu. Tuh. Ntar bilangnya dia yang membunuh, terus habis itu dia yang disuruh dikarenakan dikasih imbalan 2 miliar gitu. Setelah diusut-usut ternyata yang membunuhnya itu adalah ibu angkatnya sendiri, Margaret Christina McGawey. Ya. Pasti bertanya-tanya nih si kawan setapak nih, pasti bertanya-tanya apa sih motifnya gitu ya. Ternyata setelah diusut oleh kepolisian, motifnya itu adalah warisan. Dikarenakan si ayah angkatnya yaitu Douglas ini sudah meninggal di tahun 2008 dan di surat warisannya si Angelin ini mendapatkan warisan yaitu adalah 40/60, yaitu 60 untuk si Angelin dan Margaret ini adalah
40. Nah, sebenarnya 40 tuh dipecah aja. Jadi Iya. yang 20 lagi itu sebenarnya buat orang tua kandungnya. Oke. Nah, tapi orang tua kandungnya nggak mau ngambil karena mungkin merasa ya gue nggak ngurusin gitu segala macam, makanya dikasih ke si Margaret gitu. Oke, gitu. Nah, dikarenakan motif ini gitu ya. Selang beberapa tahun kemudian si Margaret ini kayak langsung gimana Nyari gitu? cara Cari cara agar si Angelina ini meninggal. Dikarenakan kalau meninggal melenyapkan si Angeline ini, karena di suratnya itu jika kalau Angeline meninggal seluruh Harta warisan. yang jadi haknya Angeline jadi punya haknya si Margaret gitu. itu sih. Jadi ceritanya tuh kayak intinya tuh karena warisan. Betul. Gitu. Padahal anak sekecil itu gitu ya. Warisan ya mereka tuh nggak tahu. Iya, nggak tahu. ngerti. Nah, balik lagi ke kasusnya, si Agus ini itu mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, sedangkan Margaret atau ibu angkatnya itu dihukum selama Seumur hidup. umur hidup. Nah, ngelanjutin dari Raja juga. Si Auguste ini menurut kesaksiannya dia yang sebelum dia divonis ya, dia dibilang disuruh sama si Margaret ini untuk narok bajunya si Agus ini dia maksudnya ikut dikuburin sama si ini, sambil sebelum dikuburin tuh si Angelina ini diperkosa dulu sama si Auguste. Disuruh ya, tapi si Auguste-nya nggak mau. Gitu, si Auguste-nya nggak mau. Nah, yang menjadi sorotan waktu itu adalah hasil otopsi mayatnya si Angelina ini ditemukan 31 titik luka. Tumpul Dari serangan dari 31 titik luka dari serangan benda tumpul. Oh, benda tumpul. Nah, katanya juga Angelina ini sebelum dihabisi nyawanya, jadi awalnya tuh si Margaret ini marah sama si Angelina. Sampai si Angelina ini dipukul pakai tangan kosong sama si Margaret dan dibenturin ke tembok kepalanya. Di situ Angelina nangis. Terus habis itu disiksa, makin disiksa sampai akhirnya si Angelina ini mengembuskan nafas terakhir. Oh, jadi disiksa dulu. Kasihan banget. Gitu. Terus yang menjadi sorotan lagi adalah untuk memastikan si Angelina itu benar-benar mati, itu sampai si Margaret itu nyuruh si Auguste, lu nyalain ini deh, nyalain rokok, ya kan? Terus nyalain rokok, terus sundut badannya, si badannya si Angelina, untuk membuktikan si Angelina memang sudah meninggal, ya kan? Tapi si Auguste-nya nggak mau, dibuang tuh puntung rokoknya, ternyata dipungut, disundutin ke punggungnya si Angelina oleh Margaret. Gitu. Nah itu tuh yang sampai kan tadi lu udah bilang kalau ada Komnas Perempuan Komnas Perlindungan Anak ya dan perempuan, bahkan menteri-menteri pun ada yang sempat mau ke sana aja. Menteri Pemberdayaan Perempuan sama satu lagi gue lupa menteri apa, pokoknya mereka berdua tuh ditolak tuh kedatangannya. Pejabat pokoknya intinya ya, pejabat. Menteri sekali bermenteri, maksudnya karena berita itu tuh sudah viral pada waktu itu 2015, sosial media udah banyak ya kan, udah ini, dan salahnya lagi dia ngeblow up di Facebook. Gitu. Jadi ya kedua kedatangan menteri itu pun ditolak sama keluarganya Margaret. Gitu, iya. Mau namain juga, jadi tuh pihak kepolisian juga mencurigai semua orang yang ada di dalam rumah Margaret, seperti anak angkat, seperti kakaknya Margaret, kakak angkatnya Margaret, ibu dan juga pembantunya gitu ya. Jadi tuh mereka sepertinya tahu gitu, tapi kayak membuat alibi lah, seakan-akan mereka tuh seakan-akan si Angelina ini hilang gitu. Ternyata dibalik ternyata dia dibunuh. Dan ini sebenarnya berlapis sih, kasus berlapis ya si Margaret ini. Di kasusnya dia dikenakan hukum penyiksaan anak, perlindungan anak, eksploitasi, pembunuhan dan juga pembunuhan berencana. Gitu.
Kenapa dibilang pembunuhan berencana? Dikarenakan si Agusta Ada ini motif, ada ya, motif. ada motif dan juga ada kambing hitam gitu. Misal kalau kawan setapak ingin melakukan sesuatu gitu ya, dan harus ada motif gitu ya. Nah itu bisa dibilang sesuatu yang direncanakan. Iya, sesuatu yang direncanakan gitu. Jadi ada goalsnya gitu, ada tujuannya untuk melakukan pembunuhan itu. Sampai kan ada pembunuhan yang pembelaan diri, habis itu tidak disengaja, kelalaian, macam-macam deh intinya. Nah, untuk kasus Angelin ini dikategorikan pembunuhan yang berencana. Dikarenakan goalsnya apa? Yaitu warisan. Gitu. Ya, mungkin kawan sapak pasti pernah denger ya kasus Angelin gitu ya. Apalagi kalau di sekitaran Bali. Dikarenakan si Angelin ini dikuburkan itu di sekitaran Bali, yaitu di seberang Bali ya. Ya, di Banyuwangi. Semoga Angelin mendapat keterangan di alam sana ya. Iya, betul. Ya, intinya kita sebagai manusia jangan pernah menganggap nyawa itu enteng. Walaupun itu anak kecil gitu ya. Ya, pokoknya intinya jangan anggap nyawa enteng, mau anak kecil, mau anak gede, mau orang tua, mau apa juga nggak boleh kayak gitu. Maksudnya itu adalah hal yang paling biadab kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, karena maksudnya lu bisa dengan gampang menghilangkan nyawa orang, sedangkan nyawa orang tuh diberikan sama pencipta lu, bukan diberikan sama lu gitu kan. Itu kalau menurut gue pribadi. Dan stop lah yang namanya kekerasan pada anak. Ya, kalau lu belum siap punya anak, kalau kawan setapak belum siap punya anak, ya mendingan gak usah dulu gitu. Apalagi anak angkat ya, kasus ini anak angkat gitu. Sering terjadi kasus-kasus yang kalau misalnya sampai ada peribahasa ibu lebih kejam ibu tiri kan. Itu. Jadi tolong buat kawan setapak, kisah si Angelin Megawe ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya gitu. Ya, sebelum ditutup nih ya Mas Randy, gue mau nambahin. Pasti ini kawan setapak dari awal sampai akhir video ini pasti bertanya-tanya, kenapa sih Angelin ini diangkat gitu ya? Orang tuanya kemana? Orang tua kandungnya itu kemana gitu? Karena banyak banget artikel-artikel yang kurang menyoroti itu gitu, tapi malah menyoroti kasusnya. Nah, sekedar informasi aja ya bagi kawan-kawan setapak yang belum tahu. Jadi itu si Angelin ini diangkat oleh Margaret ini dikarenakan orang tua kandungnya itu tidak bisa membayar persalinan yang berjumlah 800.000. Jadi setelah 3 hari persalinan dicarilah kayak orang tua angkat lah, dan dapatlah si Margaret ini untuk membayarkan. Betul. Margaret dan si Douglas ya. Betul. Ya. Jadi dibayarkan sampai ya udah daripada dibayarkan aja, mending diangkatlah anak ini dikarenakan orang tua kandungnya Margaret ini tidak bisa orang tua Angelinnya ini tidak bisa merawat sampai besar gitu ya. Iya, orang tua kandungnya tuh mempersilahkan pasangan Margaret dan Douglas itu untuk mengadopsi putri mereka gitu. Nah, Angelin sendiri lahir dari ibu yang bernama Hamidah dan bapak yang bernama Ahmad Rosidi gitu. Iya. Jadi ya pas tahu anak kandungnya meninggal itu sampai histeris di ruang otopsi. Betul. Ya, dari gue sih mau nambahin informasi seperti itu aja, dikarenakan kurangnya informasi seperti itu. Ya menurut gue rasa sekian dari gue sama Raja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk konten-konten Tapak Misteri Backpacker berikutnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.